Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama. Indonesia, negeri yang aku banggakan, tempat meraih mimpi. Indonesia, bangkitlah, buktikan pada dunia. Majulah Indonesia. Majulah Indonesiaku. Itulah syair dalam puisi yang dibacakan oleh salah satu anak dari desa Napan Yaur, Papua. Awal-awal kami datang, anak-anak tuh kaku sekali dan susah sekali untuk diajak bermain apa. Tapi sekarang sudah mengalir saja kayak begitu dan senang sekali lihat anak-anak ceria, tertawa, apa bercanda, malah biasa kadang kami lagi yang dikerjain sama anak-anak itu. Keberadaan Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan membawa dampak positif bagi anak-anak. Tangan Pengharapan yang telah mengirimkan guru-guru berkompeten dan ramah membuat anak-anak menjadi semakin bersemangat untuk belajar. Sekarang, anak-anak semakin lancar membaca, menulis, dan berhitung. Jadi saya berharap ketika saya pergi dari tempat ini, Napan menjadi lebih baik lah, anak-anak bisa lebih diperhatikan, tidak hanya pendidikan sebatas SD, bisa lanjut sehingga dari kampung yang terpencil ini bisa lahir sosok generasi-generasi baru yang pada akhirnya kembali untuk membangun dan mengembangkan kembali desa ini. Karena saya rasa di sini potensinya banyak sekali. Mereka juga mendapatkan makanan bergizi untuk meningkatkan konsentrasi mereka dalam belajar. Terima kasih kepada para donatur yang masih setia mendukung program Feeding and Learning Center di Napan Yaur, Papua. Bersama-sama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Ketika saya datang di sini, saya melihat bahwa pendidikan anak-anak di sini sangat tertinggal karena mungkin kekurangan guru atau karena sekolahnya yang telah lama tutup. Begitu lantangnya suara mereka saat membaca sebuah kartu kata yang dipegang oleh salah satu guru yang mengajar di sini. Kini mereka sudah semakin lancar membaca, menulis, bahkan berhitung.
Perubahan ini terjadi sejak dibukanya Feeding and Learning Center di Desa Waisani, Papua. Mereka telah mendapatkan pendidikan yang layak. Tangan Pengharapan yang juga telah mengirimkan guru-guru berkompeten, ramah, dan kreatif membuat anak-anak menjadi cepat mengerti dan semakin bersemangat dalam belajar. Kalau masyarakat di sini mereka sangat mendukung. Mereka sangat mendukung dengan hadirnya guru-guru YTP di sini karena mengisi kekosongan di SD ya. Jadi karena guru-guru tidak ada, jadi hadirnya guru Tangan Pengharapan ini sangat membantu. Meningkatkan kehadiran anak di sekolah. Mungkin dengan melakukan pendekatan kepada secara pribadi, mungkin jalan ke rumah-rumah lebih sering supaya bisa membangun hubungan yang baik dengan anak. Lalu yang kedua dengan masyarakat, mungkin ya lebih dekat lagi dengan masyarakat supaya hubungan antara guru dengan siswa dan masyarakat itu lebih harmoni, lebih baik lagi. Yang menjadi kesenangan tersendiri untuk saya itu ketika melihat anak-anak bisa tertawa, mereka bisa tersenyum, bisa bahagia begitu. Itu menjadi suatu yang paling saya suka. Walaupun hidup di pedalaman, tapi tidak menjadi salah. Mereka juga mendapatkan makanan tambahan bergizi berupa susu, biskuit, kacang hijau, dan telur rebus yang membuat mereka semakin bersemangat dan bersukacita dalam belajar. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Waisani, Papua. Bersama-sama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah kini sudah diliburkan. Namun, guru Tangan Pengharapan tetap berkunjung dari rumah ke rumah untuk mengajar anak-anak. Anak-anak tetap antusias belajar, meski hanya dilakukan di rumah. Magdalena Rince mengajar mereka dengan begitu ramah dan kreatif, sehingga anak-anak mudah menangkap pelajaran yang telah diajarkan. Seperti di tengah pandemi corona ini, pemerintah menyuarakan untuk belajar dari rumah menggunakan sistem online dengan bimbingan orang tua. Bagaimana dengan di pedalaman yang anak-anaknya bahkan sampai SMA saja tidak menggunakan Android? Jangankan Android, listrik dan sinyal saja belum ada. Sangat tidak mungkin untuk belajar secara online di pedalaman. Yayasan mengizinkan kami belajar dari rumah ke rumah. Kami dibolehkan mengajar oleh pemerintah desa, asalkan tetap mengikuti aturan kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sudah 3 bulan lebih saya mengajar dari rumah ke rumah siswa. Mengajar mereka secara personal membuat saya bisa lebih dekat dengan siswa saya, lebih mengenal karakter dan kemampuan mereka. Saya juga lebih mudah memantau perkembangan anak. Semakin hari,
anak-anak semakin bersemangat untuk belajar bersama. Bahkan, ada beberapa anak yang dengan setia mengikuti saya belajar ke rumah temannya. Belajar ke rumah siswa ini juga membuat saya dan anak-anak menjadi akrab. Anak-anak lebih berani untuk berkomunikasi dengan saya, bercerita tentang apa saja. Bahkan saya juga menjadi akrab dengan orang tua mereka. Saya bisa menceritakan perkembangan anak mereka, membuat mereka bersemangat dan tidak henti-hentinya berterima kasih kepada saya dan yayasan. Jika jarak rumah anak yang saya kunjungi cukup jauh, bahkan ada yang jauh sekali, setiap kali pulang dari rumah siswa, saya mendapatkan makan siang gratis dan beberapa buah-buahan untuk dibawa pulang. Ucapan terima kasih yang tulus ini membuat saya begitu bersyukur bahwa saya bisa menjadi berkat untuk mereka. Kegiatan ini pun mendapat sambutan baik dari setiap orang tua, sehingga setiap anak tidak akan ketinggalan pendidikan. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Terima kasih Tangan Pengharapan. Bersama-sama, kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Ikuti program Pray, Share, and Answer, sebuah program interaksi tanya-jawab, Sabtu, jam 8 malam waktu Indonesia Barat di live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Program ini juga dapat disaksikan melalui YouTube Impact Community Indonesia. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ibadah online Impact Community hari Sabtu depan tanggal 4 Juli 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship dilayani oleh Michael Panjaitan di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Pada bulan Juni, pemerintah kini telah mencabut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan mulai memberlakukan new normal. Beberapa kegiatan kini mulai berangsur kembali normal. Transportasi, perkantoran, dan kegiatan masyarakat lainnya mulai berjalan kembali dengan harapan roda perekonomian dapat berjalan lagi. Masyarakat berharap fase new normal ini bisa membantu mereka untuk kembali bekerja dan mampu memenuhi kembali kebutuhan mereka. Ya sekarang ya tinggal kita menerima apa adanya ya Pak. Ya sebenarnya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita mau anak mau sekolah ini kita duit seperak pun kita nggak punya, apapun nggak punya. Kontrakan udah sedikit mau diusir orang ya udah. Kita terima apa adanya. Kadang makan, kadang enggak saya.
Kalau saya ada duit, saya beli. Kalau nggak ada duit, saya nggak beli. Saya kuli-kuli, kadang bawain sayuran orang, kadang suruh gosok sama orang, saya mau. Kuli-kuli aja saya begitu, buat makan hari-hari. Dibayar langsung cash. Kadang 30, kadang 15, kadang 20, saya terima. Saya gitu aja. Ikhlas. Sikap menerima dan percaya masa yang sulit akan berakhir membuat kita masih memiliki harapan untuk masa depan. Satu persatu paket yang berisi sembako dibagikan kepada warga yang berada di penjaringan Jakarta Utara. Sebanyak 300 paket disalurkan kepada warga yang mayoritas bekerja sebagai buruh bangunan ini. Selain itu, tim Tangan Pengharapan juga membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat yang berada di wilayah Tanjung Priok. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan membagikan 350 paket makanan siap saji yang dibagikan kepada tunawisma di beberapa wilayah, seperti di Depok, Pasar Minggu, Roxy, Harmoni, dan Senen. Penyaluran paket sembako dan nasi siap saji telah dilakukan selama 18 minggu dengan total keseluruhan 2.612 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas. 3.225 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. 8.978 bantuan paket sembako yang berisi beras 5 kg, 1 kaleng sarden, 1 kg gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. Pembagian 720 bantuan dana tunai kepada masyarakat yang ekonominya rentan terdampak oleh pandemi COVID-19. Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauje, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Di tengah pandemi COVID-19, diharapkan bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang terdampak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, Commonwealth Bank Australia, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Suatu kehormatan bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara pada hari Minggu ini. Ibadah akan segera dimulai. Kami bisa mengundang anggota keluarga yang belum bersama-sama bisa diundang dan diajak supaya mereka bisa menikmati berkat yang luar biasa. Sebentar pujian penyembah akan dinaikkan. Saya bisa encourage kita semua mengekspresikan cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Dan sementara firman Tuhan dibagikan, kita juga boleh mencatat ya sehingga mendatangkan keuntungan buat hari-hari kita ke depan. Selamat beribadah. Bapa, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur kami memiliki Bapa seperti ini. Kalau Bapa di dunia aja mereka tahu bagaimana memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga yang sempurna. Nyatakan kasih-Mu, pelukan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Katakan bersama-sama, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Katakan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Nyanyikan bersama. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau melupakanku. Oh, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh, kau sangat ku cinta. Kau mengasihiku, ku mengasihimu. Kau mengasihiku, ku mengasihimu, Bapa yang baik. Oh, yeah. Katakanmu bersama-sama ya. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh, kau sangat ku cinta. Terus angkat tangan aja. Dimanapun kau berada saat ini, dalam kondisi apapun, penyembahan itu pilihan yang terbaik. Yes. Terus saja nikmati hadirat Tuhan. Yes. Hadirat-Mu nyata Tuhan, dimanapun kami ada. Di dalam kehausan, di situ ada kehadiran.
Yes. Ya Tuhan. Sambil angkat tangan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak. Engkau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Boleh Anda sekarang nyanyi bersama-sama. Katakan Kau saja. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami dan seisi rumah kami. Sebentar firman-Mu disampaikan, berikanlah roh hikmat dan wahyu, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan kami hidupi. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Real Fight, perjuangan yang sesungguhnya. Selama hidup manusia berjuang bagaimana jadi kaya, menjadi lebih kaya, supaya bisa punya apa saja, pergi kemana saja, makan apa saja, bisa beli apa saja, dan dihargai siapa saja. Tapi saya ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa perjuangan kita yang sesungguhnya bukanlah untuk menjadi kaya dan punya segalanya. Tetapi perjuangan kita dalam hidup ini yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa masuk surga. Enjoy your flight, but don't forget your real fight. Enjoy your journey, but don't forget where you are heading. Tentu kita harus menikmati hidup kita di dunia ini. Tapi kita tidak boleh melupakan destinasi akhir hidup kita. Banyak orang yang terlena dengan kenikmatan hidup sampai lupa bahwa suatu hari nanti dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Di dalam perjanjian baru, Yesus menjelaskan ada 3 jalan masuk surga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih atau Mesias Juru Selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan judul perikop rumah Bapa, Yesus berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa selain dari mereka yang mempercayai Dia sebagai Juru Selamat.
Yang kedua, Yesus menjelaskan jalan masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 19 ayat 17b berkata, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga dan hidup melakukan kebenaran. Yang ketiga, Yesus menjelaskan jalan untuk masuk sorga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Dalam Matius 25 dengan judul perikop penghakiman terakhir dalam ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Di ayat yang ke-40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas sekali bahwa di dalam perikop penghakiman terakhir ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapat bagian dalam kekekalan, kita harus hidup mengasihi sesama kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga kalau tidak baik. Suatu hari ada seorang muda yang kaya, dalam Matius 19 ayat 16, datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya ingin mengingatkan agar di dalam hidup ini jangan sampai kita melupakan apa yang paling penting. Bagi anak muda ini ternyata yang paling penting adalah hartanya. Ketika dia datang kepada Yesus, dia ingin tahu bagaimana caranya dia bisa masuk surga dengan berbuat baik. Dia sudah lakukan semua hukum Allah, 10 perintah Allah. Banyak orang yang ketika mereka tahu banyak firman, mereka pikir mereka sudah hidup dalam ketaatan, mereka layak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi Yesus yang paling tahu apa yang menjadi paling penting dalam hidup kita. Kebanyakan manusia fokus hidupnya mengejar harta. Perjuangan hidup orang dari kecil sampai tua, sekolah sungguh-sungguh supaya apa? Supaya jadi orang yang berhasil, sukses. Sukses itu apa? Jadi kaya. Setelah jadi kaya lalu apa? Ingin lebih kaya. Setelah sudah lebih kaya harus bertahan kaya. Padahal perjuangan hidup manusia yang sesungguhnya bukanlah menjadi kaya. Perjuangan hidup kita yang sesungguhnya harusnya adalah bagaimana kita bisa masuk ke surga. Kita harus menikmati
masa hidup kita di dunia ini, tetapi kita nggak boleh melupakan bahwa pada akhirnya nanti kita harus mengakhiri hidup ini. Jangan hidup seolah hidup kita ini tidak ada akhirnya. Perjuangan kita yang sesungguhnya adalah untuk memperoleh mahkota abadi di kerajaan sorga. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam hidup ini, kita berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Kita ingin melakukan segala cara supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya kita rajin berdoa, baca firman, melayani, menabur. Karena kita ingin setelah kita selesai nanti, kita semua mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tapi masalahnya begini, dalam hidup mengikut Kristus itu butuh perjuangan. Kenapa hidup dalam kebenaran butuh perjuangan? Karena tidak ada orang yang bisa 100% baik. Selama kita hidup di tubuh kita yang fana ini, kita harus terus berjuang untuk melawan keinginan daging. Karena itulah kita butuh juru selamat. Because no one is good enough. Markus 10 ayat 18 jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kita tahu bahwa sekalipun orang tahu firman, mengerti kebenaran, tapi mereka tetap bisa jatuh dalam dosa. Kita juga. Kenapa? Kok bisa gitu? Saya sering bertanya, kalau orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Roh Kudus juga memenuhi hatinya, bukankah harusnya hidupnya berubah? Sesaat berubah, mengalami kelahiran baru, tapi kemudian dalam perjalanan imannya tidak sedikit orang percaya yang jatuh. Why? Saya belajar bahwa pengenalan akan Allah itu kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima Yesus sebagai Juru Selamat kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Bapa di sorga. Tapi untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Bapa, terus belajar mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu butuh perjuangan dan itu harus lahir dari keputusan kita. Tuhan adalah the God of free will. Tuhan bukanlah Tuhan yang memaksakan kita untuk mengikuti kemauannya. Dia kasih tahu yang Dia mau. Tapi pilihan kita untuk melakukannya. Mengapa banyak orang yang terus jatuh bangun dalam dosa yang sama meskipun mereka sudah tahu kebenaran? Karena banyak orang yang menganggap sepi kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat yang keempat berkata begini, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman." Kalau kita perhatikan ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan menganggap sepi kemurahan dan kesabaran dan kelapangan hati Tuhan. Harusnya kita yang sudah menerima keselamatan, kita yang sudah diampuni, kita yang diberikan kesempatan untuk hidup yang baru, lahir baru, kita mengerjakan keselamatan kita. Saya
percaya firman Tuhan ini menjelaskan bahwa teori Calvinis sekali selamat tetap selamat itu salah. Bahwa setiap kita harus bersungguh-sungguh atas keputusan hati kita sendiri untuk menang atas setiap dosa. Bertobat, metanoia, artinya berbalik 180 derajat, tidak melakukan dosa lagi. Apa sebabnya orang jatuh bangun? Saya percaya kita butuh kasih karunia Allah. Tapi keputusan kita, tekad yang bulat untuk menang atas dosa, harus lahir dari keinginan kita sendiri. Untuk hidup dalam kebenaran itu butuh perjuangan. Oleh karena itu, the real fight, perjuangan kita yang sesungguhnya adalah hidup dalam kebenaran supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tahukah Anda Rasul Paulus dalam hidupnya pun berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Roma 7 ayat 18. Rasul Paulus berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dalam ayat ini kita bisa membaca betapa Rasul Paulus frustasi dengan dagingnya. Bahwa seringkali meskipun dia sudah mengerti kebenaran, dia rindu hidup dalam kebenaran, tapi dia tetap jatuh dalam dosa. Dagingnya membuat dia lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Pernahkah Anda putus asa dengan dirimu juga? Anda tahu firman, dengar khotbah banyak, tapi tetap engkau lemah dan tetap jatuh dalam dosa. Saya ingin beritahu bahwa kalau teori-teori yang mengatakan kunci kita untuk tidak jatuh dalam dosa adalah berbahasa roh banyak-banyak, berdoa banyak-banyak, baca firman banyak-banyak, saya saksikan berapa banyak hamba Tuhan yang saya yakin mereka lakukan ini semua, tapi tetap jatuh. Mungkin ada yang jatuh karena uang, mungkin kan ada yang jatuh karena keserakahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti saya belajar dalam hidup saya bahwa untuk hidup dalam kebenaran itu butuh perjuangan kita melawan daging. Kalau ada dosa yang begitu membelenggu dan begitu sulit dilepaskan, mari berdoa dan minta anugerah Tuhan untuk melepaskan dan menjauhkan Anda dari apa yang tidak bisa Anda tolak. Saya percaya Tuhan pemurah. Ada orang-orang yang melatih dirinya untuk menguasai diri dengan cara berpuasa. Tapi saya mau bilang begini, keputusan yang kuat untuk berhenti berbuat dosa harus lahir dari hati Anda. Saya ingin ingatkan, bagi Anda yang mungkin tidak percaya, heaven and hell is real. Matius 13 ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat yang sama tentang dapur api, ratapan dan kertakan gigi ada di banyak ayat. Membuktikan bahwa Yesus menjelaskan kepada kita bahwa ada neraka setelah setiap kita menghadapi tahta penghakiman. Yohanes 14 ayat 2, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat ini, Yesus menjelaskan tentang sorga. Janji kepada setiap orang percaya yang terus pikul salib ikut Kristus, bahwa ada tempat bagi kita dalam kerajaan kekal. Heaven and hell is real. Sorga dan neraka itu nyata. Tapi Tuhan mau kita berjuang
melawan dosa, melawan daging kita, bukan karena takut masuk neraka, tapi karena kita mengasihi Dia. Apa yang terjadi ketika seseorang mengambil keputusan berubah hanya karena takut? Ketika yang mengawasi tidak ada, dia buat lagi kesalahan yang sama. Seberapa sering kita ingat bahwa Tuhan itu ada? Orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang constantly aware of the presence of God. Orang yang takut akan Tuhan itu dengan kesadaran yang penuh, tahu bahwa Tuhan melihat semua yang dia buat. Berubah karena takut itu cuma sementara. Tuhan mau kita berubah, insyaf atas segala dosa kita, karena kita mengasihi Dia dan menghargai kasih karunia-Nya. Aturan-aturan mengandung hukuman, membuat kita jadi takut. Kita disiksa rasa bersalah, merasa tidak layak ketika kita jatuh bangun dan jatuh bangun. Orang yang hanya melakukan kebenaran karena takut hukuman, pasti akan disiksa rasa bersalah. Banyak orang yang beribadah hanya untuk mencari pembenaran diri. Contoh, hari Minggu kalau nggak ke gereja berasa ada yang salah. Terus kalau sudah ke gereja, lega. Itu mencari pembenaran diri. Agama adalah jalan manusia mencari Sang Pencipta. Tapi ibadah itu bukan untuk pembenaran diri kita. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur, rasa hormat, dan kasih kita kepada Allah. Mari cintai Tuhan dengan hidup kita. Untuk meraih hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga selama-lamanya butuh perjuangan. Dan saya ingin memberikan reminder, sekedar mengingatkan, jangan sampai di dalam pergumulan hidup kita mencoba bertahan hidup, terus berusaha menjadi lebih kaya, berusaha untuk jadi siapa dan punya apa. Kita melupakan bahwa sebenarnya perjuangan hidup kita yang sesungguhnya adalah beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Jangan hidup seolah hidup ini tidak ada akhirnya. Teruslah berjuang, ambil ketetapan untuk hidup dalam kebenaran dan mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang perjuangan hidup kami yang sesungguhnya. Bukanlah untuk meroleh harta duniawi, tapi perjuangan hidup kami yang sesungguhnya adalah beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menganggap sepi kemurahan dan kesabaran-Mu. Biarlah kami terus berjuang menghidupi kebenaran-Mu, melakukan firman-Mu, dan hidup mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri, mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, mampukan kami oleh kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami dan menuntun kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami membawa doa kami kepada Tuhan, memberkati buat bangsa kami Indonesia, biar Tuhan melindungi, biar Tuhan menjaga, biar Tuhan memberkati negara kami. Berkati juga pemimpin bangsa kami. Kami bersyukur untuk pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemimpin yang memperjuangkan yang terbaik buat rakyat di bangsa kami. Kami minta biar Tuhan memberikan kesehatan buat pemimpin jajaran paling tinggi hingga jajaran yang paling bawah. Biar mereka boleh saling bahu-membahu untuk bisa terus mengatasi masa darurat COVID-19 ini semakin menurun. Memberkati juga buat garda depan kami yang telah berjuang untuk menolong pasien-pasien yang mengalami COVID-19. Biar Tuhan memberikan sukacita dalam melayani pasien dan Tuhan melindungi agar tidak jadi penularan, dan juga berikan sukacita dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Saat ini kami juga berdoa buat pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community. Buat mereka yang sedang membutuh pekerjaan, biar Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Buat mereka yang membutuhkan keberhasilan dalam usaha, biar Tuhan memberikan kelancaran dalam usaha.
Buat mereka yang membutuhkan keberhasilan tes masuk perguruan tinggi, biar Tuhan tolong memberikan hikmat sehingga akhirnya cita-cita menjadi kenyataan. Buat mereka yang saat ini dalam ketakutan, biar Tuhan boleh membebaskan dari segala roh ketakutan. Buat mereka yang menginginkan keluarga yang harmonis, biar Tuhan boleh memberikan sukacita dan keharmonisan, saling mengasihi dan menghormati satu dengan lain terjadi dalam rumah tangga tersebut. Kami juga berdoa buat mereka yang mengalami sakit penyakit diabetes, kista, hipotensi dan lain sebagainya, biar Tuhan boleh menyembuhkan. Engkau Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengerjakan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa pikirkan dan doakan. Kami juga bersyukur untuk para donatur dan partner dari Yayasan Pengharapan dan Impact Community yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan dalam hari-hari ini. Biar Tuhan melipat gandakan setiap benih yang mereka tabur untuk menolong mereka yang membutuhkan. Mari kita angkat dua tangan kita dan kita pandang wajah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di atas bumi, muka bumi, bahkan di bawah bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah Impact Community pada hari Minggu pagi ini. Dan saat ini kami juga mau umumkan Sabtu depan dan minggu depan ada ibadah Impact Community pada tanggal 4 Juli hari Sabtu jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan hari Minggu depan tanggal 5 Juli 2020 jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise Worship akan dilayani oleh Michael Panjaitan. Saya encourage untuk kita semua bisa hadir mengikuti ibadah hari Sabtu dan Minggu depan, pasti kita akan diberkati. Dalam kesempatan ini kami juga ingin memberikan press report, kesaksian jawaban doa yang telah diterima oleh teman-teman dan sahabat kita. Yang pertama yaitu pemulihan dari gangguan kecemasan, luar biasa, dia ada Allah Damai Sejahtera. Yang kedua, pemulihan hati yang merasa hilang arah, dia memberikan petunjuk. Pemulihan mesbah keluarga, luar biasa, Tuhan memulihkan keluarga hari-hari ini. Dan keempat, kesediaan dana untuk menggaji para karyawan. Saya bersyukur untuk pemimpin perusahaan yang masih mau bertanggung jawab dan akhirnya Tuhan boleh memberkatinya. Yang kelima, kelancaran dalam proses persalinan, luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bagi saudara Bapak Ibu yang mendapatkan jawaban doa dalam hari-hari ini, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami dan memberikan kesaksian Bapak Ibu, sehingga kesaksian Bapak Ibu bisa memberkati yang lain. Dalam kesempatan ini kami juga ingin memberikan yaitu report selama 1 minggu ini. 18 minggu kita sudah menyalurkan donasi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Yang pertama yaitu donasi APD sejumlah 2.612, makanan siap saji kita telah salurkan dalam minggu ke-18 ini 3.222, sembako selama 1 minggu ini, 18 minggu ini sejumlah 8.978, dana tunai sejumlah 720 orang. Dan juga konsultasi keluarga, konseling finansial dan doa sejumlah 3.860 orang. Dan juga total masker yang kita sudah bagikan dalam minggu ke-18 ini sejumlah 30.886 pieces. Satu saat mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu yang telah membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan ingin membantu memberkati pekerjaan Tuhan bagi pendidikan bagi anak-anak pedalaman Indonesia dan mereka yang mengalami masa darurat COVID-19 membutuhkan, Anda bisa menyalurkan berkat dan donasi Bapak Ibu pada nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk support dan dukungan Bapak Ibu. Saya berdoa bagi setiap benih yang sudah tabur, Tuhan lipat gandakan. Luar biasa. Selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Na 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 na. Yang di rumah bersama-sama, come on sing. Na 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 na. Sekali lagi ya. Everybody sing, come on. Na 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 na. Pada bulan Juni, pemerintah kini telah mencabut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan mulai memberlakukan new normal. Beberapa kegiatan kini mulai berangsur kembali normal. Transportasi, perkantoran, dan kegiatan masyarakat lainnya mulai berjalan kembali dengan harapan roda perekonomian dapat berjalan lagi. Masyarakat berharap fase new normal ini bisa membantu mereka untuk kembali bekerja dan mampu memenuhi kembali kebutuhan mereka. Ya sekarang ya kalau kita menerima apa adanya ya Pak. Ya sebenarnya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita mau anak mau sekolah ini kita duit seperak pun kita nggak punya, apapun nggak punya. Kontrakan udah sedikit modusir orang ya udah. Kita terima apa adanya. Kadang makan, kadang enggak saya. Kalau saya ada duit, saya beli. Kalau nggak ada duit, saya nggak beli. Saya kuli-kuli, kadang bawain sayuran orang, kadang suruh gosok sama orang, saya mau. Kuli-kuli aja saya begitu, buat makan hari-hari. Dibayar langsung cash, kadang 30, kadang 15, kadang 20 saya terima, saya gitu aja. Ikhlas. Sikap menerima dan percaya masa yang sulit akan berakhir membuat kita masih memiliki harapan untuk masa depan. Satu persatu paket yang berisi sembako dibagikan kepada warga yang berada di penjaringan Jakarta Utara. Sebanyak 300 paket disalurkan kepada warga yang mayoritas bekerja sebagai buruh bangunan ini. Selain itu, tim Tangan Pengharapan juga membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat yang berada di wilayah Tanjung Priok. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan membagikan 350 paket makanan siap saji yang dibagikan kepada tunawisma di beberapa wilayah, seperti di Depok, Pasar Minggu, Roxy, Harmoni, dan Senen. Penyaluran paket sembako dan nasi siap saji telah dilakukan selama 18 minggu dengan total keseluruhan 2.612 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas. 3.225 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. 8.978 bantuan paket sembako yang berisi beras 5 kg, 1 kaleng sarden, 1 kg gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. Pembagian 720 bantuan dana tunai kepada masyarakat yang ekonominya rentan terdampak oleh pandemi COVID-19.
Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauje Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Di tengah pandemi COVID-19, diharapkan bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang terdampak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, Commonwealth Bank Australia, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.